langsung apa namanya smart listener ya langsung teringat-ingat ya aku suka nge-like siapa ya gitu ya dan ternyata itu sebenarnya dalam kehidupan nyata ya itu terjadi itu Pak Arfan. Saya Betul. pribadi pun pernah ya. Artinya ada orang yang nge-like gitu kan. Ya. Lalu kemudian karena pasangan yang nge-like saya, lalu pasangannya justru ngechat saya gitu. Nah, ini berlanjut ini kayak gini Enak, kan. iya, ya Iya. gak ada apa-apa, cuman nge-like doang loh. What's Iya. wrong gitu ya. Oke, tapi benar yang Pak Arfan bilang ya, ada rasa cemburu di sana. Tapi ini munculnya dari mana sih? Ini yang kita mau gali lebih jauh ya. Smart listener, boleh mungkin pertanyaan awal dulu nih ya kepada smart listener sendiri ya. Apakah Anda tergolong yang tipikalnya nih pasangan yang cemburuan ya? Kalau di review-review ya, atau Anda tergolong yang cuek dan cenderung cuek karena udah trust banget, udah percaya banget gitu Ya. sama pasangan Anda. Silakan boleh di-sharing ke 0812 11 12 959 sama mungkin cerita sedikit apa sih yang paling membuat atau yang menjadi pemicu paling sering ya Anda tuh cemburu kepada pasangan. Apakah karena pasangan misalkan rajin dandan gitu ya misalnya gitu ya atau kalau ke yang lain sangat ramah gitu Anda merasanya gitu tapi kalau sama Anda kok kayaknya nggak gitu ya agak kaku ya. Silakan Anda boleh langsung live chat ya di WhatsApp kami di 0812111299 atau di YouTube di kanal Smart FM. Baik, Pak Arfan, mari kita bahas lebih jauh ya. Kata orang, ini saya juga sudah lama dengar bertahun-tahun lamanya gitu ya, berpuluh-puluh tahun malah ya, sudah Ya. turun-temurun Ya. diwariskan bahwa kalau pengen ngecek apakah pacar kamu cinta apa enggak, lihat dia cemburu apa enggak tuh gitu. Kalau nggak cemburu, ada apa-apanya nih gitu ya. Nah, cemburu itu sebenarnya apa sih? Boleh nggak kita Ya. berangkat dari situ tuh, Pak Arfan? Silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Kita perlu memahami dulu ini kata cemburu itu atau emosi yang namanya cemburu itu sesungguhnya apa sih gitu ya. Mm -mm, mm -mm, Eh, yang paling gampang adalah membedakan cemburu itu dengan saudaranya cemburu. mm -mm. Itulah yang namanya iri. Iri, oke. Iri. Jadi ada iri, ada cemburu. Nah, itu supaya kita bisa memahami cemburu, kita pahami perbedaannya antara iri dengan cemburu. Apa itu iri? Iri adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang Mm, dimiliki orang lain. mm, 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 Orang lain punya kesuksesan, ya berhasil mencapai target, kita pingin seperti itu. Nah, itu namanya iri. mm, mm. Orang lain jalan-jalan ke luar negeri, dia pasang di sosial medianya, kemudian kita pingin seperti itu. Nah, itu namanya iri. Jadi iri adalah ketika kita menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Nah, Mhm, mhm. apa itu cemburu atau jealous? Cemburu itu adalah ketika kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki. Hmm, Itu ya, mhm. ketika kita takut kehilangan sesuatu yang sudah kita miliki. Jadi bedanya kalau iri itu yang punya tuh orang lain, yang punya tuh orang Oke, lain. Kita oke. nggak punya, kita Kita nggak kepingin. punya. Oh, ini tergolong yang cemburuan apa enggak ya gitu ya sama pasangan. Boleh sharing juga apa yang kerap menjadi pemicu cemburu Anda kepada pasangan. Kami tunggu dan kami kembali setelah beberapa informasi berikut. Pagi ini kita ingin mengajak memeriksa ini berarti kan ke dalam ya sebenarnya bertanya-tanya kita tuh kalau cemburu tuh sebenarnya karena memang tanda cinta atau gimana sih ya. Tadi Pak Arfan sudah mengawali cemburu berarti karena kita takut kita udah mempunyai udah memiliki takut kalau diambil orang gitu ya. Nah pertanyaan saya gitu kalau itu takut diambil orang kan sebenarnya ada di wilayah kita gitu. Apakah sebenarnya kita punya power punya kekuatan menjaganya. Kalau sampai hilang, berarti kita nggak sih yang nggak bisa menjaga. Gimana tanggapan Pak Arfan? Silakan. Very good question ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Dan pertanyaan ini akan membuka banyak sesuatu yang di bawah sadar kita gitu. Ya, ya. Ya. Jadi kan begini. Kalau yang namanya iri tadi apa? Iri adalah ketika kita menginginkan Sesuatu yang sesuatu yang dimiliki dimiliki orang orang ya. lain. Betul. Kita tidak memiliki itu. Sehingga sesungguhnya karena kita tidak memiliki itu,
itu di luar wilayah kekuasaan kita. Itu ya yang namanya iri. Sementara yang namanya cemburu adalah ketika kita sudah memiliki, tapi kita takut yang sudah kita miliki itu diambil orang. Nah ini kan aneh sebenarnya kalau dipikir. Jadi antara pikiran sama emosi ini kan nggak sinkron sebenarnya gitu, ya. Kenapa saya bilang tidak sinkron? Karena sesuatu itu sudah kita miliki, Mbak Ola. Itu bedanya dengan iri. Kalau iri kita belum memiliki itu. Kalau cemburu kita sudah punya itu. Berarti itu sudah ada di dalam wilayah dan tanda petik kekuasaan kita. Lah, kalau sudah ada di dalam wilayah kekuasaan kita, kenapa kita takut? Dan yang namanya cemburu itu selalu, Mbak Ola, selalu menghadapi kompetitor. Ya. Rival. Ya. Yang menarik, rivalnya itu atau kompetitornya itu selalu pendatang baru. Itu ciri dari cemburu. Selalu pendatang baru. Jadi ini beda dengan kalau kita berkompetisi dalam bisnis. Kalau kita berkompetisi dalam bisnis, perusahaan A, perusahaan B, misalnya kita sedang ada tender gitu. Biasanya kan kompetitor kita itu justru pemain lama ya. Pemain-pemain yang sudah kawakan gitu ya. Yang aneh dalam yang namanya cemburu itu, pemainnya itu pasti pemain baru. Rival kita itu rival yang baru tiba-tiba muncul gitu. Iya. Mengkhawatirkan kita. Nah pertanyaan Mbak Ola bagus sekali. Bagus sekali. Kenapa saya bilang bagus sekali? Karena lah itu kan sudah kamu miliki. Kan kamu sudah miliki itu. Kan itu di dalam wilayah kekuasaanmu. Kenapa kok kamu takut diambil sama orang? Berarti sesungguhnya ada masalah dengan dirimu. Yaitu yang namanya insecurity. Jadi dasar dari cemburu itu sesungguhnya adalah insecurity. Perasaan tidak aman, perasaan nggak pede gitu sebenarnya. Lah, ini kan sudah punya kamu. Kalau kamu merawatnya dengan baik, kalau kamu menjaganya dengan baik, ya, kalau kamu mempunyai hubungan yang mesra dengan pasanganmu, kenapa kamu takut pasanganmu diambil orang? Kalau kamu takut pasanganmu diambil orang, itu menunjukkan nomor satu, kamu tidak percaya diri. Ya kan? Kamu nggak percaya diri bahwa kamu bisa menjaga pasanganmu, bahwa kamu cukup menarik bagi pasanganmu. Kamu nggak yakin itu, kamu nggak percaya diri. Itu yang pertama. Yang kedua itu menunjukkan bahwa hubungan kamu dengan pasangan kita kurang harmonis, kurang levelnya kurang tinggi. Yang ketiga, kita nggak terlalu percaya banget sama pasangan kita. Gitu, Mbak. Oke. Wow, nah ini kemudian begitu mendengarkan penjelasan Pak Arfan ya, langsung mungkin ada pernyataan gini loh. Aku kurang apa ya gitu ya. Selama ini sudah memperhatikan pasangan ya, melayani dia dengan sangat baik menurut saya ya gitu ya. Ini kan ceritanya versi saya, ceritanya begitu. Selalu versi saya pasti ya. Iya, sudah memperhatikan, sudah mengasihi, sudah menyayangi, melayani semua kebutuhannya apa dan sebagainya. Kok masih sih gitu ya tertarik gitu dengan yang tadi Pak Arfan katakan pemain baru ya, pemain baru gitu ya. Nah ini mungkin akan ketika mendengar penjelasan dari Pak Arfan akan mengatakan saya yang sudah terluka, saya yang sudah tersakiti, kenapa saya ya yang jadi harus mengkoreksi diri. Nah ini nih Pak Arfan, mohon tanggapannya nih mengenai hal ini. Silakan Pak. Kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita nggak percaya sama pasangan kita. Itu ya Pak ya, tandanya ya. Iya dong. Saya sudah memberikan yang terbaik kan gitu ya, udah memberikan yang terbaik, kurang apa lagi kan gitu ya. Nah, berarti kalau saya yakin saya sudah memberikan yang terbaik, berarti hati kita mesti tenang kalau kita udah yakin gitu. Kalau kita masih was-was, berarti kemungkinannya ada dua. Nomor satu, Anda belum memberikan yang terbaik. Nomor dua, Anda nggak terlalu percaya amat sama pasangan Anda. Karena kalau Anda sudah memberikan yang terbaik dan Anda percaya sama pasangan Anda, dia akan menghargai, setia dan sebagainya, ya nggak apa-apa lah. Dia makan siang dengan seorang klien, mungkin ada sebuah kepentingan bisnis yang ingin dibahas, silakan saja. Saya percaya kok. Nggak ada apa-apa kok. Ya. Itu Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, kalau kita lebih jauh ya, tadi ada dua kata kunci yang kita pengen gali gitu ya. Terbaik itu maksudnya apa sih? Terbaik versi saya ternyata masih belum cukup begitu. Kalau begitu terbaik yang bisa memenuhi hubungan
dan membentuk, membangun cinta itu seperti apa. Lantas kalau tadi Bapak mengatakan, berarti saya nggak trust ya sama pasangan saya. Kalau saya nggak trust ini, mungkin Pak Arfan boleh bantu kami gitu ya. Dari mana datangnya ketidakpercayaan ini? Padahal ketika dulu saya mengatakan yes gitu ya, mau sama dia gitu ya, menikah sama dia, saya kok kayaknya percaya banget bahwa hidup saya itu akan bahagia gitu loh bersama-sama dengan dia. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola. Jadi terbaik versi siapa? Nah ini kita seringkali kegeeran. Iya, iya. Kita menganggap yang terbaik itu selalu versi kita. Padahal apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain gitu. Iya kan? Jadi kita harus selalu bertanya nih. Oke. Kita harus selalu check and recheck. Jangan terlalu pede gitu ya. Kita check and recheck. Karena terlalu pede nanti hasilnya malah nggak pede gitu. Jadi kita harus selalu tanya, ini aku sudah memberikan gini. Menurut kamu ini yang kamu inginkan nggak sih? Gitu. Jangan-jangan jawabannya enggak gitu. Kayaknya aku nggak kepinginnya kayak gitu amat sih gitu. Mungkin jawabannya begitu gitu. Jadi kita harus selalu mengecek terbaik itu harusnya versi orang yang kita layani, bukan versi kita gitu. Itu namanya customer oriented kan. Yang namanya customer oriented itu apa sih? Memberikan yang terbaik versi customer. Dalam hal ini kalau bicara cemburu mungkin customernya adalah pasangan kita. Ya. Kalau kita memberikan yang terbaik versi kita itu namanya bukan customer oriented tapi self oriented. Terbaik versi saya gitu. Belum tentu gitu. Apa yang kita sukai disukai oleh pasangan. Nah, yang menarik adalah mestinya apa yang penting bagi pasangan Penting juga menjadi buat penting saya. bagi Anda sebagaimana arti pasangan itu untuk Anda. Apa yang penting bagi pasangan, buat saya sih nggak terlalu penting. Misal contoh ya, istri saya suka belanja misal gitu ya. Misalnya belanjanya apa? Misalnya katakanlah belanja jam tangan atau belanja tas gitu ya. Bagi saya mungkin nggak terlalu penting gitu. Tapi karena istri saya penting bagi saya, maka apa yang penting bagi dia menjadi penting juga bagi saya. Itu Mbak Ola. Jadi apa yang penting bagi orang lain itu menjadi penting bagi kita sebagaimana arti orang itu bagi kita. Gitu. Siap. Oke, ini bagus banget kalimatnya ya, smart listener ya. Kita jeda dulu sambil meresapi apa yang disampaikan oleh Pak Arfan. Jangan berat-berat amat, sambil seruput aja kopi atau tehnya ya. Oke, kami kembali setelah beberapa informasi yang berikut. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Happy.